Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas soal kimia dan ini merupakan soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi bahwa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman kalian. Oke, untuk soalnya adalah pada pembakaran 114 gram oktana atau C8H18 menghasilkan CO2 dan H2O. Diperlukan oksigen sebanyak berapa gram? Nah, di sini juga sudah diberikan AR, ya, AR atau atom relatif untuk H itu adalah 1, C12 dan O itu adalah 6. Nah, sahabat excellent, untuk menjawab soal ini kita perlu membuatkan reaksinya terlebih dahulu. Ingat di sini ada kata-kata pembakaran. Karena di sini ada kata-kata pembakaran, berarti ini adalah reaksi pembakaran. Kalian harus ingat ciri-ciri reaksi pembakaran atau ciri-ciri suatu reaksi pembakaran, yaitu yang dibakar di sini itu adalah C8H18. Oke, C8H18 atau oktana ini kalau kita lihat ini adalah golongan hidrokarbon, yaitu alkana ya. Ingat lagi bahwa ciri-ciri reaksi pembakaran itu selalu ditambahkan dengan O2 dan hasilnya selalu CO2 ditambahkan dengan H2O. Dan ini adalah ciri-ciri daripada reaksi pembakaran. Nah, setelah kita buatkan reaksinya, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan itu adalah menyetarakan reaksinya. Cara menyetarakan reaksinya, saya punya cara mudah. Di sini jumlah C-nya itu ada 8, sedangkan di sini jumlah C-nya adalah 1. Jadi caranya adalah 8 kita bagi dengan 1. Ya, jadi jumlah C di sini kan tadi ada 8, di sini ada 1 gitu ya. Jadi kita bagi 8, kita bagi 1, itu kan hasilnya adalah 8. Kemudian hasil baginya itu kita letakkan pada angka yang kecil. Di sini kan angka yang kecil adalah angka 1, jadi 8 kita letakkan dari sini. Jadi 8 ini kita dapatkan tadi dari membagi 8 dibagi 1. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk H-nya. H di sini adalah 18. Sedangkan H di sini adalah 2. Maka 18 tadi kita bagi dengan 2. 18 kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah 9. 9 kita letakkan di angka yang paling kecil yaitu di angka 2 kita letakkan di depan. Oke, jadi 9 ini kita dapatkan tadi dari 18 kita bagi dengan 2. Oke. Berikutnya kita setarakan untuk O-nya. Oke, boleh saya hapus dulu. Oke, kita setarakan untuk O-nya. Kalian harus lihat dulu jumlah O di sebelah kiri dan jumlah O yang berada di sebelah kanannya ya. O yang berada di sebelah kanan. Oke, kalau kita lihat jumlah O yang berada di sebelah kanan. Nah, O di sini kan ada 2, jangan lupa kalikan ke koefisiennya. Maka O di sini itu ada 16. Kita tambahkan dengan O di sini ada 9. Oke, kita lihat ya, O di sini ada 9, maka 16 kalau kita tambah dengan 9, maka hasilnya adalah 25. Maka jumlah O yang berada di sebelah kanan itu adalah 25. Nah, caranya sama seperti tadi. 25 ini kita lihat O di sini kan ada 2. Maka 25 kita bagi dengan 2. 25 kita bagi 2, kan angkanya tidak bulat gitu ya. Jadi karena angkanya tidak bulat ya kita tuliskan saja 25/2. Nah, seperti itu. Tidak usah kita bagikan ya, tidak usah kalian bagikan. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini hanya untuk memperjelas saja biar kalian lebih paham ya bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan menggunakan metode langsung. Sebenarnya masih ada metode satu lagi yang bisa kalian gunakan, namanya adalah metode tidak langsung dengan membuat satu permisalan gitu ya. Nah, sekarang kita dapatkan reaksinya itu adalah C8H18, oke, 25/2O2 menghasilkan 8 CO2 ditambahkan dengan 9 H2O. Nah, sahabat excellent, di sini kalau seandainya ini kan maksudnya ada unsur yang koefisien itu kan masih dalam bentuk pecahan yaitu 25/2. Jadi kalau kalian ingin merubahnya lagi, artinya kita tidak menginginkan koefisiennya dalam bentuk pecahan, misalnya kita masih bisa merubahnya dengan cara menghilangkan angka 2 yang berada di bawah ini. Ini kan 25/2, kita hilangkan angka 2-nya itu dengan cara mengalikan, oke, dengan cara mengalihkan semua ruas dengan penyebutnya. Penyebutnya tadi kan adalah 2. Nah, seperti itu. Maka kita kalikan. Ingat di sini ada angka 1 ya di depannya. Yang dikalikan hanya koefisiennya saja. Jadi 2 kita kali 1 hasilnya adalah 2
C8H18. Ingat ya, yang dikalikan hanya koefisiennya saja. 25 per 2 kita kali 2, maka 2-nya akan hilang. Oke, seperti ini ya, 25 per 2 kita kali, nah 2-nya boleh dicoret. Maka yang tinggal adalah 25O2. Menjadi, oke, koefisiennya kita kalikan lagi, 2 kita kalikan 8, itu 16. CO2 kita tambahkan dengan 2 kali 9, itu adalah 18H2O. Sehingga kita dapatkan reaksi yang sudah dalam keadaan setara. Nah, sahabat excellent, jika kita sudah mendapatkan bentuk reaksi yang sudah setara, sekarang kita lihat apa yang diketahui di soalnya. Diketahui di soal itu adalah massa, karena di sini adalah gram, berarti ini yang diketahui adalah massa dari oktananya, yaitu massa dari C8H18-nya. Nah, jika massanya diketahui, yang diketahui tadi kan, boleh kita tulis ya, yang diketahui tadi kan adalah gram atau massa dari C8H18, yaitu 114 gram. Tetapi yang ditanyakan di sini itu kan adalah massa daripada oksigen, ya kan? Diperlukan oksigen sebanyak berapa gram. Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah massa daripada oksigen. Oke, yang ditanyakan itu adalah gram dari oksigennya. Nah, sahabat excellent, jika kalian bertemu dengan soal yang seperti ini, jika dalam satu reaksi ada salah satu senyawanya itu massanya diketahui dan kita diminta untuk menentukan massa daripada unsur-unsur yang lainnya atau senyawa-senyawa yang lainnya. Caranya adalah, kuncinya kalian harus cari terlebih dahulu molnya. Mol siapa? Nah, mol dari gram yang sudah diketahui. Karena di sini gram yang diketahui adalah C8H18, maka kita bisa cari molnya. Kalian ingat lagi rumus mol, ya? Maka mol dari C8H18 itu akan sama dengan, ingat lagi rumus mol itu adalah gram per mr. Ya, gramnya itu adalah 114. Untuk mr-nya, nah kita harus cari mr-nya. Nah, sahabat excellent, masih ingat cara menentukan massa molekul relatif atau mr-nya? Ya, mr kita tentukan dari AR dan jumlah atom dari senyawa tersebut. Oke, boleh saya cari di sini saja mr. Nanti akan sama dengan, kita lihat ya, di sini ada unsur C, C-nya ada 8, berarti 8 kita kalikan dengan ARC. Ditambahkan, selalu ditambah, kemudian lihat lagi unsur yang lain, ada H ya. Ada H18, berarti 18 kita kalikan dengan ARH. Oke, kita masukkan nilainya 8, kita kalikan dengan ARC. Kita lihat ARC di sini adalah 12. Kita tambahkan dengan 18, ARH di sini adalah 1. Maka hasilnya adalah 8 kali 12 itu adalah 96. Kita tambahkan dengan 18 kali 1 itu adalah 18. Ketika kita jumlahkan 96 kalau kita tambahkan dengan 18 itu hasilnya adalah 114. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. MR 114 kita bagi 114. Maka kita dapatkan mol. Oke, maka kita dapatkan mol dari C8H18 itu adalah 1 mol. Ya, karena 114 bagi 114 itu adalah 1 mol. Nah, sahabat excellent, ingat yang kita dapatkan tadi adalah mol dari C8H18. Tetapi yang ditanyakan di sini itu adalah gram dari O2 atau massa dari O2. Kita ingat lagi rumus mol. Mol itu tadi kan adalah gram per mr. Nah, jadi kalau menanyakan gram atau massa, tentu rumusnya adalah mol dikalikan dengan mr. Jadi kalau saya tuliskan yang ditanyakan tadi kan adalah gram dari O2 gitu ya, maka rumusnya akan menjadi mol O2 kita kalikan dengan mr-nya. Nah, pertanyaannya di sini adalah mol O2-nya belum diketahui sama sekali. Ya, mol O2-nya kan belum diketahui sama sekali. Nah, bagaimana cara menentukan mol daripada O2-nya? Nah, sahabat excellent, kalian harus ingat ya. Saya berikan triknya. Jika dalam satu reaksi, jika dia sudah terutama dalam reaksi pembakaran ya, jika reaksinya sudah dalam keadaan setara dan jika senyawa, maksudnya salah satu dari senyawa dalam reaksi tersebut sudah diketahui molnya, maka mol-mol untuk senyawa yang lain dalam satu reaksi tersebut bisa kita tentukan dengan menggunakan perbandingan koefisien ya. Tadi yang diketahui itu kan adalah mol untuk C8 ya, mol untuk C8H18 yaitu sebanyak 1 mol gitu ya. Nah, karena mol dari C8H18 sudah diketahui molnya, kita bisa menentukan mol O2 dengan cara menggunakan perbandingan koefisien ya. Perbandingannya, karena O2 yang dicari, berarti kita mulai dari koefisien O2-nya. Berarti sini ada 25, kita tuliskan 25, kita bagi dengan koefisien
mol yang diketahui tadi yaitu C8H12 itu adalah 2. Kemudian kita kalikan, kita kalikan dengan, nih ini cara menentukan mol O2 ya. Jadi perbandingan koefisiennya kita kalikan dengan mol yang diketahui tadi, yaitu ada 1 mol ya, 1 mol. Saya tuliskan 1 mol, kita kalikan dengan MR dari O2. Kita cari MrO2. MrO2 itu kan artinya 2 dikali, karena ada 2 di sini, O itu kan 16 bukan 6 ya, 16 ya. Berarti 2 kali 16 itu adalah 32. Maka ini kita kali 32. Nah, kita masukkan nilainya. 25 kita kali 1 itu kan hasilnya adalah 25 per 2. Kita kalikan dengan 32. 32 ini bisa dibagi 2 ya. 32 kalau kita bagi 2 itu kan hasilnya adalah 16. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 25 kita kali 16. Coba kita kali ya. 25 kita kalikan dengan 16. 30. 3, 12, 15. 1 kali 5 itu adalah 5. 1 kali 2, 2 ya. 10. Kita dapatkan 400. Jadi, jawabannya itu adalah pada pembakaran 114 gram oktana C8H18 yang menghasilkan CO2 dan H2O itu diperlukan oksigen sebanyak 400 gram. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, sahabat excellent, yang perlu kalian ingat di sini adalah triknya ketika mengerjakan soal kimia. Jika ada suatu reaksi pembakaran dan salah satu senyawanya itu diketahui gramnya, nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah setarakan reaksi tersebut, carilah mol dari senyawa yang diketahui masanya tadi. Jika ditanyakan massa dari unsur lain, maka tentukanlah mol dari unsur tersebut dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Oke? Nah, jika kalian masih ada yang kalian ragukan atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke?